Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku, jangan lupa buat klik like video aku, komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Jadi di video kali ini aku pengen ngasih tahu kalian tentang, bisa dibilang udah sesepuh pengguna retinol ya. Udah dari lama aku pakai retinol, dari sejak tahun 2019 sampai saat ini aku masih pakai retinol. Kenapa aku pakai retinol? Jadi awalnya aku itu pakai retinol itu karena aku itu jerawatan. Aku jerawatan tuh parah banget. Nah, di situ aku mencari cara untuk menyembuhkan jerawat aku. Aku belajar tentang kandungan-kandungan yang ada dalam skincare, dan ternyata aku nemu bahwa vitamin A itu sering dipakai sama dokter untuk menyembuhkan jerawat pasiennya. Aku tahu dari salah satu dokter yang di Jakarta, dan akhirnya aku mencari jenis obat yang sering dipakai sama dokter tersebut yang mengandung vitamin A. Tapi ini tuh obat minum. Karena obat minum, aku tuh nggak terlalu yakin untuk mau minum obat tersebut karena aku takut efeknya gimana-gimana gitu kan kalau misalkan dipakai. Jadi aku carilah obat oles aja yang punya kandungan yang mirip dan reaksinya pun mirip. Ternyata aku nemu video YouTube dari acne fighter yang ada di luar negeri, dan juga aku nemu acne fighter yang ada di Indonesia, dan akhirnya aku nemu beberapa sumber yang kira-kira ini jadi ilmu aku yang aku tangkap tuh nemu dari luar negeri. Itu kalau misalnya mereka itu sembuh jerawat tuh gara-gara exfoliating dan juga mengganti skincare ke skincare yang basic atau skincare yang gentle. Yang ilmu yang aku dapat dari influencer yang berasal dari Indonesia ini, aku nemu kalau misalkan dia itu sembuh jerawat dengan menggunakan produk retinol. Nah, retinol ini mengandung sebuah retinol. Dia ngasih tahu kalau misalkan produk retinol ini itu mirip sama produk retinol. Nah, baru dari situlah aku cari tahu tentang retinol. Nah, ternyata retinol itu memang udah dipakai sejak lama untuk orang-orang di Cina untuk dipakai sebagai penyembuhan jerawat. Aku memberanikan diri lah untuk nyari produk merek apa yang mengandung retinol. Pada saat itu tuh lagi booming-boomingnya produk merek something. Jadi aku tuh make produknya dari merek something. Aku lihat dulu kandungan yang ada di dalam produk something, kira-kira ada atau enggak yang bikin kulit aku sensitif. Dan ternyata tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk mencoba produk dari something berserta dengan resiko-resiko yang akan aku hadapin pada saat itu. Kondisi wajah aku pada saat itu udah parah banget. Dengan keteguhan hati dan keyakinan, aku nyoba produk baru padahal kondisi muka aku tuh lagi rusak-rusaknya. Oke, next, kenapa retinol itu bisa menyembuhkan jerawat? Nah, jadi retinol ini mengandung retinoid. Retinoid merupakan turunan dari vitamin A. Kandungan-kandungan yang ada di dalam retinol ini sangat efektif untuk mengobati jerawat tingkat sedang hingga berat. Oke, buat kalian yang mau tahu review aku lengkap tentang retinol, kalian bisa cek di sini. Itu aku udah bahas dari A sampai Z gimana cara aku pakai retinol. Oke, selanjutnya gimana cara aku pakai retinol. Jadi waktu saat jerawatan itu pakai retinol untuk pertama kali itu dengan step. Aku memulainya itu berstep. Pakai retinol ini nggak boleh di siang hari, jadi harus di malam hari, dan siang harinya tuh harus pakai sunscreen. Aku itu mulai dari step awal, dimana itu aku pakai selama 3 hari 1 kali. Nah, setelah aku rasa produk ini cocok untuk diserap sama kulit aku, ternyata kulit aku tuh nggak menunjukkan reaksi yang berat, reaksi iritasi. Karena waktu itu aku nggak bisa ngebedain mana yang iritasi atau mana yang penyebab retinol, karena pada saat itu jerawat aku tuh banyak banget. Akhirnya aku naikin lah dosisnya ini jadi 2 hari 1 kali. Setelah 2 hari sekali ini cocok, aku naikin lagi ke sehari sekali. Di sehari sekali ini ternyata awal-awalnya emang gak apa-apa, tapi lama-kelamaan kulit aku tuh jadi makin sensitif, agak jadi nimbul beruntusan. Tapi aku nggak yakin kalau misalkan ini tuh bukan sesuatu yang nggak cocok. Akhirnya aku pakai retinol dikombain dengan hyaluronic acid. Aku ngerasa kulit aku ini gara-gara kering pakai retinol jadi agak kasar dan iritasi. Jadi aku ngembaliin kondisi kulit aku itu dengan pakai hyaluronic acid. Aku tetap pakai retinol setiap hari, tapi aku pakai hyaluronic acid sebelum pakai retinol dan setelah pakai retinol. Jadi supaya kulit aku ini tetap lembab
pas pakai retinol. Dan pagi hari juga aku wajib banget pakai hyaluronic acid supaya kulit aku tetap lembab, karena aku tiap hari itu pakai retinol. Ini tips juga buat kalian yang baru pertama kali nyobain retinol. Kalian bisa cari teknik yang tepat, kira-kira di wajah kalian ini harus dicombine dengan apa. Atau kalian bisa kurangin skincare yang kalian pakai. Kalian pakai retinol aja kecuali skincare siang. Ini tips dari aku untuk pemula yang pengen pakai retinol. Dan akhirnya sampai aku sekarang itu aku pakai retinol setiap hari. Tapi setelah jerawat aku sembuh, di situ aku mulai ngurangin dosis retinol sampai aku bisa jarang-jarang pakai retinol kayak sekarang. Jadi sekarang aku masih pakai retinol, tapi dalam seminggu aku cuma beberapa kali pakai retinol. Jadi retinol ini sebenarnya nggak boleh dicombine sama apa sih? Kalian itu nggak boleh pakai retinol dicombine dengan AHA, BHA, vitamin C. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tapi menurut aku sebaiknya kalau misalkan ada dua pendapat kayak gitu, kita jangan ngelakuin karena cari aman ya. Kalau aku pribadi aku nggak ngelakuin karena aku cari aman. Dan kalian bisa combine retinol itu sama niacinamide yang kandungannya 5% dulu aja. Bisa combine sama hyaluronic acid. Itu tips yang aku jalanin dan sampai sekarang akhirnya jerawat aku bisa sembuh. Jadi gitu cerita berdasarkan experience aku dan tips untuk pakai si retinol dengan cara yang tepat. Thanks buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah.